This is Acer Swift Edge 16. Yo, welcome, Hai Maple Friend, apa kabar? Hari ini kita kedatangan sebuah laptop dari Acer yang katanya punya kelasnya sendiri atau tidak ada saingannya. Ini dia barangnya, ini adalah Acer Swift Edge ya teman-teman, Swift Edge 16. Langsung aja kita unboxing, kita cek apakah barang ini sesuai dengan iklannya ya. Kotaknya seperti ini ya teman-teman, ada tulisannya Swift Edge, lalu Acer. Simple aja, tidak ada yang lainnya. Di sampingnya sendiri, di sini ada keterangannya, tipenya adalah SFA 1641 R1 QC ya teman-teman. Di bagian belakangnya juga polos, hanya ada logo Acer saja. Di bagian sampingnya lagi ada spesifikasinya, bisa dilihat di sini. Dia menggunakan Windows 11 Home Single Language, lalu dia prosesornya menggunakan Ryzen 5 6600U ya teman-teman. Tipe lainnya di Razer Swift Edge juga ada yang menggunakan Intel juga. Lalu monitornya 16 inci OLED ya teman-teman. Ini unik, dia 16 inci dan OLED dengan DCI-P3 nya itu 100%. Dia grafisnya sudah menggunakan integratednya Ryzen 5 6600U. Lalu 16 GB RAM-nya DDR5 dan juga SSD-nya 512 GB M2 ya teman-teman. Wi-Fi-nya sudah Wi-Fi 6E plus Bluetooth. Kita unbox ya teman-teman. Ya, ini di sini ada Acer. Penahannya ini menggunakan karton seperti karton telur ya, tapi di sampingnya dia menggunakan cardboard. Ini dia laptopnya, kita kesampingkan dulu, kita cek apa aja yang ada di dalamnya. Kita mendapatkan buku manual dan juga kartu garansi dan juga ini buku manual lainnya ya teman-teman, buku manual lagi. Kita kesampingkan dulu. Selain itu di bawah sini tidak ada apa-apa lagi. Ini juga seperti kardusnya telur ya, kartonnya telur. Dan di sini kita mendapatkan sebuah charger. Ya, sebuah charger. Bisa teman-teman lihat, chargernya dia menggunakan Type-C teman-teman, dan juga dia wattnya dia ada di 65 watt. Ini 65 watt, jadi untuk chargernya dia 65 watt. Laptopnya sendiri ini ya teman-teman. Nah, seperti ini laptopnya. Seperti yang saya bilang tadi, dia itu main di market sendiri. Dia tidak ada lawannya di kelas ini karena memang dia laptop 16 inch yang bukan gaming. Jadi 16 inch biasanya ditujukan untuk teman-teman consumer gaming ya, tapi ini bukan gaming, dia sudah menggunakan OLED dan dia bisa teman-teman lihat, dia tipis sekali teman-teman. Dan kalau saya rasakan ini ya, ini beratnya enteng sekali untuk 16 inci. Ini untuk 16 inci beratnya dia itu di bawah 1,5 kg. Jadi ini enteng sekali dan enak dibawa kemana-mana dan juga tipis. Bukan gaming tapi OLED dan juga sudah mumpuni. Makanya dia tidak ada lawannya di kelasnya. Nah, di depan sendiri bisa dilihat covernya bersih ya teman-teman. Warnanya ini silver kebiruan. Lalu di sini ada logonya Acer. Di bos Acer. Di belakangnya sendiri bisa teman-teman lihat ada dua lubang, ini untuk airflow-nya dan juga dua karet yang menempel di sini. Ini untuk menahan kalau misalnya dibuka ya, karet dua ini. Di bawahnya sendiri bisa teman-teman lihat di sini kakinya 4 buah karet, 1, 2, 3 dan 4.
Lalu ada dua buah lubang firing speaker, ini satu di kanan dan satu di kiri. Lalu di sini juga ada lubang untuk airflow-nya teman-teman, jadi airflow harusnya aman lah. Lalu di bagian sampingnya, samping kirinya, di sini ada dua lubang untuk USB-C, yang mana kita gunakan untuk pengecasan dan juga untuk data. Dan ada satu buah USB 3 dan HDMI. Jadi semua port aman ya, walaupun laptop ini tipis, semua port sudah ada. Di samping kanannya bisa teman-teman lihat di sini ada Kensington lock. Lalu ada satu buah USB 3 dan juga headphone jack. Jadi untuk konektivitas semuanya lengkap di laptop ini. Langsung aja kita buka. Ya. Seperti ini ya teman-teman, di bagian bawahnya dan keyboardnya ini bisa teman-teman lihat. Di sini ada lubangnya, saya nggak tahu ini untuk intake airflow atau speaker, nanti kita coba ya teman-teman. Keyboardnya sendiri walaupun dia 16 inch, dia tidak memaksakan untuk numpad ya, jadi dia tanpa numpad. Dan ini terlihat compact sekali, tidak ada numpadnya. Lalu trackpadnya sendiri center di tengah, bisa teman-teman lihat ini pure di tengah, jadi tidak mengarah ke kiri atau ke kanan, di tengah. Jadi saya lebih suka laptop dengan memang kalau misalnya trackpadnya itu baiknya memang di tengah karena center dan enak digunakan ya. Di sini seperti biasa ada logonya Ryzen dan Ryzen Graphics karena dia menggunakan Ryzen 6600U. Lalu di sini ada Swift Edge, lalu ini spesifikasinya OLED LED. Lalu dia sudah ada tulisannya VESA grafis yang mana True Black 500 ya teman-teman. Lalu di sini AI lightweight cases ya. Jadi casesnya ini memang enteng dia, dan dia sudah mendukung HDMI 2.1. Di sini di bagian bawahnya sini ada tagline-nya Swift juga, dan di atas sini DTS dan ada logonya fingerprint. Jadi dia sudah mendukung fingerprint dan dia juga sudah dilengkapi dengan DTS. Layarnya sendiri teman-teman ya seperti ini ya layarnya, dia finishingnya glossy teman-teman. Jadi glossy ini bagus sebenarnya untuk tampilan apalagi OLED ya, cuma kelemahannya biasanya kena pantulan cahaya. Berarti kalau di luar ruangan dia cahaya yang masuk kena monitor ini biasanya harusnya mantul. Dan ini di sini di bawah sini ada juga logonya Acer. Oke, kita coba nyalakan ya teman-teman. Oh by the way, sebelum kita nyalakan, ini untuk pinggirnya kalau untuk ngebukanya itu maksimal segini ya teman-teman, tidak bisa 180 derajat. Jadi maksimal pembukaannya dia itu segini. Kita nyalakan dulu ya teman-teman. Oke, ini udah nyala ya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat untuk resolusi layarnya dia di 3840 x 2400. Ini gede banget ya teman-teman untuk ukuran layar OLED. Jadi ini pas saat mulai dinyalakan tadi saya kaget ya, warnanya itu terang sekali, gonjreng sekali, mantap. Jadi dia resolusinya tajam karena 3840 x 2400 dan dia maksimal refresh rate-nya di 60 Hz. Seperti yang saya bilang tadi, laptop ini bukan dikhususkan untuk gaming ya, tapi untuk produktivitas. Dengan resolusi segini dan refresh rate segini, ini udah cukup oke. Untuk tenaganya sendiri, laptop ini ditenagai oleh Ryzen 5 6600U. Dia socketnya 1, core-nya 6 core, 12 thread ya. Lalu memorinya dia 16 GB, jalan di speed 6400, jadi ini kencang juga ya teman-teman. Untuk SSD-nya sendiri Micron 512, kebacanya 477 GB, Wi-Fi-nya sudah Wi-Fi 6E, dan GPU-nya integrated miliknya Ryzen 5 6600 ya. Webcamnya sendiri bisa teman-teman lihat, ini pencahayaan cukup oke sih ya. Tapi gambarnya itu oke kalau dengan pencahayaan oke. Tapi kalau misalnya coba saya matikan lampu ya agak gelap.
Nah, kalau agak gelap pun terlihat masih bisa baca dengan baik ya. Maksudnya tampilan kameranya bisa terlihat dengan baik. Muka saya kelihatan dengan baik dan terang, tidak blur sama sekali. Jadi ini untuk ukuran webcam kameranya sih oke ya. Untuk resolusi kameranya 2,1 megapiksel maksimal. Lalu untuk video quality-nya dia bisa sampai 1080 30 fps ya teman-teman. Ya, ada flicker reduction-nya bisa sampai 60 Hz. Untuk layarnya sendiri, bisa teman-teman bayangin dengan resolusi seperti tadi dan OLED, gambarnya itu mantep banget teman-teman, jernih. Ini by the way video 4K. Bisa teman-teman lihat viewing angle, oke lah ya. Untuk gambarnya sendiri itu mantep sekali teman-teman. Warnanya itu mungkin di kamera terdegradasi ya. Ini gambarnya itu cenderung tajam tapi warm. Gimana ya jelasinnya? Biasanya kalau tajam itu kan tajam banget. Ini enggak. Jadi tajamnya itu warm dan enak gitu. Ini menurut saya selama ini yang saya lihat, ini salah satu layar dengan gambar yang paling enak di mata menurut saya. Detailnya dapet, warnanya keluar tapi tidak menyakiti mata gitu ya. Lalu ini bisa kita terangkan brightness-nya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau untuk warna jangan diragukan lagi untuk panel OLED, apalagi 16 inch ya. Ini luasnya mantep. Kita coba speakernya teman-teman. Jadi ternyata speakernya itu selain di bawah, di depan ini juga banyak speaker ternyata teman-teman. Jadi suaranya itu enak, kita dengarnya itu kan langsung ke kita firingnya. Kita coba di setting 50%. Untuk 50% agak pelan ya teman-teman. Jadi suaranya dia untuk kelas 50% dan laptop lain sih ini terdengar agak pelan. Tapi kalau kita dengarkan suaranya sebenarnya oke. Jadi treble-nya keluar, lalu bass-nya juga keluar. Tapi coba kita kencangkan ke 70 ya. Jadi untuk 70% terdengar oke, tapi menurut saya masih agak pelan. Kalau kualitas suaranya sih oke, mantap, tapi agak pelan ya teman-teman. Kita coba ke 100. Settingan di YouTube-nya udah full ya. Kita coba naikkan ke 100. Ya, kalau untuk 100 baru terdengar lumayan kencang ya, lumayan lantang ya. Kita coba, mungkin ini videonya ya, kita coba yang lainnya. Misalnya NCS yang lainnya, apakah dia tetap sama? Ya, Tadi mungkin lagunya agak pelan memang ya. Ini agak kencang dikit tapi tidak terlalu kencang juga. Jadi sebenarnya ukuran speakernya memang volumenya sama sih. Ya, jadi kalau bisa ditarik kesimpulan, jadi speakernya dia oke tapi tidak terlalu kencang. Untuk keyboardnya sendiri dia sudah backlight ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat di sini backlightnya, lampunya ya seperti itu sudah menyala. Jadi aman digunakan kalau gelap ya.
Tombol powernya sendiri dia di sini ya teman-teman, di kanan atas keyboard, dan dia juga sudah merangkap sebagai fingerprint. Jadi fingerprintnya di tombol powernya. Kalau pengen tahu dimensinya teman-teman, ini panjangnya tadi udah saya tarik ya, itu dia di 36 kurang dikit lah ya, 36 cm. Lalu untuk dia tinggi dari belakang ke depan itu dia ada di angka 25 cm ya, 36 kali 25. Trackpadnya sendiri dia di 12,5 cm, lalu tingginya dia di 8,5 cm. Yang saya notice ya teman-teman, beberapa kali akhir-akhir ini saya bahas laptop yang tipis. Karena memang dia tipis, maka pendinginannya dia biasanya harus dipaksa lebih maksimal. Jadi biasanya kayak gini. Jadi kipasnya itu dia kenceng suaranya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa dengarkan ya, ya suara kipasnya itu agak kencang. Ya agak mengganggu di situasi yang misalnya laptop ini lagi panas lalu kipasnya bekerja maksimal. Tapi bisa disetting juga sih di BIOS, cuma kan sebagai standar normal kan paling nggak itu mengganggu kalau misalnya kencang seperti ini. Selama sebenarnya dia dingin atau tidak bekerja dengan load yang berat dan ruangan ber-AC, harusnya dia aman, suara kipasnya tidak sekencang ini. Untuk security-nya sendiri, untuk face unlock tidak tersedia, tapi untuk fingerprint ini tersedia ya teman-teman, harus set password dulu. Tapi dia sudah tersedia dan dia integrated di tombol powernya. Nah, ini salah satu fitur yang mantap kali ya teman-teman. Dia tipisnya itu hanya 1 cm lebih dikit teman-teman. Ini udah paling tebel ya. Paling tebelnya itu 1 cm lebih dikit. Paling tipisnya justru di bawah 1 cm. Ini laptop 16 inci loh teman-teman. Setipis itu, dan ini entengnya di bawah 1,5 kg. Ini mantap kali. Ini tangan kiri saya tidak keberatan untuk ngangkat satu ini. Laptop 16 inci ini. Enteng. Inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force. Departed, if you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Jadi laptop ini ada banyak varian ya teman-teman, maksudnya spesifikasinya dengan harga kisaran paling mahal 15 juta plus. Selain itu yang spesifikasinya di bawah ini harganya sih di bawah 15 ya, tergantung tempat teman-teman belinya. Nah, dengan harga segitu teman-teman mendapatkan fitur yang cukup lengkap ya. Jadi dia memang memiliki kelas tersendiri. Biasanya 16 inci itu ditujukan untuk gaming, tapi dia ini adalah laptop produktivitas. Dia layarnya mantap seperti yang saya bilang tadi, salah satu yang terbaik di harga segitu, dengan OLED 16 inci. Lalu fiturnya juga cukup banyak seperti yang tadi kita bisa coba. Suaranya dia mantap, lalu ada security fingerprint, trackpadnya juga mantap, keyboardnya juga sudah backlight, dan yang paling penting adalah dia enteng teman-teman. Ini beratnya di bawah 1,5 kg. Ini laptop 16 inci loh ya teman-teman. 16 inci di bawah 1,5 kg itu adalah laptop yang sangat enteng. Jadi untuk dibawa kemana-mana ini sangatlah oke. Baterainya 54 watt hours, jadi dia cukup oke digunakan, cukup lama pun karena dia tidak ada graphic cardnya, hanya integrated. Jadi dia untuk baterainya cukup tahan lama dan charge-nya juga sudah 65 watt. Ini cocok untuk teman-teman yang cari laptop yang suka bepergian, lalu suka melakukan kegiatan pada saat bepergian. Ini laptop ini cocok digunakan untuk teman-teman. Tapi ini bukan untuk gaming ya teman-teman. Sekali lagi ini bukan untuk gaming seperti yang saya sampaikan tadi.
Downside-nya mungkin ya seperti yang saya bilang tadi, kipasnya agak kenceng, tapi itu wajar karena dia sangatlah tipis. Dengan laptop tipis, enteng, kipasnya otomatis dipaksa untuk bekerja lebih maksimal sehingga memaksa dia untuk kencang dan bersuara agak mengganggu. Tapi kalau misalnya di ruangan ber-AC dan laptopnya tidak sedang kondisi panas, kipasnya biasa-biasa aja. Oke teman-teman, that's it for today. Thank you, ciao.